Hasilnya. Nah, kita pastikan saat berkendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Karena kini, kepolisian tak hanya menggunakan kamera pengawas atau CCTV saja. Polisi juga telah mengoperasikan tilang elektronik portable di beberapa titik yang tidak terjangkau kamera pengawas. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile langsung dioperasikan usai diluncurkan akhir pekan lalu. Sebanyak 30 ETLE Mobile yang dioperasikan di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas yang tak terjangkau ETLE stasioner atau kamera pengawas. Nantinya, dalam satu tim patroli terdapat 2 petugas yang dilengkapi dengan kamera portable. Untuk kamera yang terpasang di helm bisa merekam selama 5 jam. Sementara untuk di mobil atau dashcam bisa merekam selama 24 jam non-stop. Tugas yang menggunakan helmet cam, jadi tugasnya memang hanya keliling mobile, di situ dia hanya memperhatikan titik-titik tertentu, misalnya di lampu merah, apakah di situ ada pelanggaran kasat mata, melawan arus, tidak menggunakan helm. Jadi memang untuk mempersempit ruang gerak komunikasi antara petugas dengan pelanggar. Lewat penggunaan kamera mobile tersebut, petugas bisa melengkapi rekaman dengan narasi waktu, lokasi, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan pengendara. Dengan adanya sistem baru ini, kita dipermudah. Contohnya ada satu kasus kendaraan, itu kita sudah rekam, dia melakukan pelanggaran, kita rekam. Kemudian mereka mencoba untuk menghindari petugas, otomatis dengan kamera ini kita dapat merekam, kemudian proses tilang ETLE akan kita berlakukan. Peluncuran ETLE Mobile ini sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Kapolri menuju Polis 5.0 yang akan dilakukan secara nasional mulai 23 April mendatang. Dengan adanya ETLE Mobile seperti ini, maka ruang gerak para pelanggar kendaraan bermotor di DKI Jakarta akan semakin terbatas karena para pelanggar tidak bisa mengelak dan sekalipun kabur, petugas sudah memiliki rekaman. Jadi bagi Anda, para pengendara kendaraan bermotor, ingat untuk selalu berhati-hati dan taati aturan yang ada. Dari Jakarta, Tianisa dan Damar Galih melaporkan. Amin, itu juga harapan kita bersama Ustaz. Jadi semakin tertib berlalu lintas, bukan cuma CCTV, tapi juga ada kepolisian yang membawa kamera kemana-mana. Ada yang ditempel di helm, di sepeda motor, dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan kejahatan, hal yang dilarang oleh Allah, ada yang melihat di mana-mana sebenarnya. Ya betul. Ya kita karena sebagai seorang yang beriman selalu visinya tuh bukan hanya visi kehidupan dunia gitu, tapi juga ada visi kehidupan akhirat atau kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Ya kalau terlepas dari teknologi yang baru atau semakin berkembangnya kepolisian Republik Indonesia, yang berarti dengan semakin takutnya orang ya dengan elektronik tilang ini, kan insya Allah jalanan akan semakin tertib gitu kan, akan semakin rapi. Orang yang biasanya kita juga kadang-kadang mungkin gitu ya, satu ketika lagi buru-buru, lampu merah kalau nggak ada petugas tuh kadang-kadang mungkin kita merasa wah nggak ada yang akan mengawasi kita. Ke depan kita juga jadi waspada semua, akhirnya jadi tertib dan dampaknya kan kebaikan buat kita. Laka lantas juga bisa ditekan gitu, karena kan biasanya mungkin saja kecelakaan itu terjadi karena menerobos lampu lalu lintas atau disebabkan karena kita merasa tidak ada petugas, kita akan aman melenggang gitu kan. Ini satu sisi. Sisi yang lain saya setuju dengan Mas Jemi tadi ya, bahwa ya sesungguhnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita kadang takut dengan kameranya manusia tapi tidak takut dengan kameranya Allah, yang padahal walaupun kita sedang berada di satu benteng yang sangat kokoh sekalipun, kita tidak akan pernah luput dari kematian dan tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sisi baiknya adalah kita jadikan sebagai sarana muraqabatullah atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya jadi penasaran Ustaz, sebenarnya adab berkendara yang dianjurkan dalam pandangan Islam secara umum begitu ya, karena kan zaman dulu belum ada kendaraan bermotor, itu seperti apa Ustaz? Ya sebetulnya kalau kita mau lihat asal-asalnya pasti ada ya. Karena misalnya orang yang berjalan
yang memberikan salam kepada orang yang sedang duduk-duduk gitu ya. Jadi kalau kita sedang melintas, ada orang duduk-duduk, kita mengucapkan salam atau kita berlaku dengan sopan. Ini kan sebetulnya ya kalau kita melewati satu kampung, kita mengurangi kecepatan, ya kemudian memberikan salam, mungkin isyarat dengan klakson gitu kan, ya untuk sekedar adab yang berlaku di setiap daerah mungkin berbeda ya. Ini kan sebetulnya juga mengisyaratkan kepada kita adanya adab sopan santun di jalanan gitu kan. Dan bagaimana misalnya saat Nabi mengatakan absus salam ya saat kita berjalan berkendara ya, karena dulu misalnya berkendaranya dengan unta, dengan keledai, dengan kuda, tetap juga menjaga adab dan akhlak. Nah, kemudian sekarang peraturan-peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh misalnya kepolisian ya, dalam hal ini misalnya lalu lintas ya, maka itu menjadi hukum yang juga perpanjangan dari hukum Islam gitu, karena semua itu dibuat untuk kelancaran, untuk keselamatan, untuk ketenangan dan ketentraman bersama gitu. Misalnya adanya lampu merah, kalau ada orang nabrak lampu merah nggak ada dalilnya kok. Kapain taat sama lampu? Taat sama Allah, jangan sama lampu. Kalau ada orang yang seperti ini adalah hujah yang bodoh. Justru ya kan, ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang yang memimpin kalian. Ya, ini kan pasti kalau perempatan orang mau cross dari arah lurus maka dia harus memberikan signs atau memberikan tanda bagaimana kecepatannya. Ya, kecepatan juga kan diatur tergantung kelas-kelas jalannya, dan itu kembali kepada uruf ya, dan uruf itu ya, al-adah itu kebiasaan di suatu daerah itu muhakkamah, itu bisa dijadikan sebagai satu standar hukum ya yang bisa dipergunakan untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, baik.